Shalom Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Saya mau menyapa kita semua dimanapun kita berada. Apa kabarnya? Saya berharap kita semua dalam keadaan sehat dan tetap semangat dalam menjalani kehidupan ini. Marilah kita sejenak merenungkan firman Tuhan dan marilah kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Allah Bapa kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara semuanya. Amin. Bapak Ibu saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sebagai nas renungan kita pada hari ini, Senin tanggal 3 Februari 2025, dari kitab Yesaya 56 ayat 1. Demikian bunyinya. Beginilah firman Tuhan, taatilah hukum dan tegakkanlah keadilan, sebab sebentar lagi akan datang keselamatan yang daripadaku dan keadilanku akan dinyatakan. Demikian bunyinya. Judul renungan ini adalah taat dan adil. Bapak Ibu saudara-saudaraku, berbicara tentang taat dan adil itu sangat sulit bukan untuk dilakukan. Pada prakteknya, sebagai contoh, ketika seorang ibu belanja di pasar dan biasanya seorang ibu membawa makanan atau jajanan buat anak-anaknya. Sang ibu berusaha untuk bersifat adil, tapi pada kenyataannya dia tidak bersifat adil. Sebagai anak tentunya tidak bisa membantah. Dia menerima apa yang ibunya berikan, walaupun perasaannya menyatakan ini suatu yang tidak adil. Tapi dia tidak mampu menyatakan itu kepada sang ibu. Dia hanya gedumel, kesal, dan menyimpan rasa kekecewaan terhadap sang ibu. Bapak Ibu saudara-saudaraku, kita pun merasakan demikian bila diperlakukan tidak adil. Semua orang tentunya berharap diperlakukan adil dan sama dengan yang lainnya. Jika ada seseorang yang diperlakukan tidak adil, ini akan menimbulkan konflik dan pertikaian. Yesaya dalam ayat bacaan kita hari ini mengingatkan bangsa Israel untuk taat pada hukum dan menegakkan keadilan. Peringatan ini disampaikan untuk memberitahu mereka bahwa sebentar lagi akan datang keselamatan yang daripada Tuhan Allah sendiri, yang mengacu pada pengharapan akan kedatangan keselamatan dan pemulihan yang diberikan oleh Tuhan. Tentunya pesan ini juga memberikan penghiburan dan harapan kepada bangsa Israel bahwa meskipun mereka telah melakukan kesalahan dan melanggar hukum Allah, masih ada harapan untuk perubahan dan pemulihan jika mereka kembali taat dan menegakkan keadilan itu. Banyaknya perilaku yang melanggar hukum Tuhan dan melakukan ketidakadilan terhadap sesama di kalangan bangsa Israel. Inilah membuat Allah menegur mereka melalui Nabi Yesaya supaya mereka luput dari penghakiman Allah. Karena itu saudaraku, marilah kita senantiasa hidup taat terhadap perintah dan hukum Tuhan. Maka kita akan dimampukan untuk berbuat adil, baik dalam lingkup kecil seperti keluarga, di tempat pelayanan, masyarakat, atau jabatan, dimanapun kita melakukan tugas-tugas kita masing-masing. Jika masih ada perilaku ketidakadilan terhadap sesama, maka ketaatan terhadap Allah menjadi diragukan. Oleh karenanya, marilah kita melandasi praktek kehidupan kita ini dengan ketaatan terhadap Allah, sehingga terciptalah kehidupan yang benar-benar adil dan mereka merasakan bahwa Tuhan datang di tengah-tengah kehidupan umat ini dengan keselamatan yang Tuhan berikan dan menyatakan keadilan Tuhan di tengah-tengah dunia ini melalui kehidupan kita sebagai orang percaya. Jadi jangan hanya kata
Kita bersikap adil, ternyata buktinya tidak. Oleh karena itu, marilah sungguh-sungguh kita taat dan adil di dalam praktek kehidupan kita yang nyata, sehingga berkenan di hadapan Tuhan Allah kita. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat sapaan firman-Mu yang mengingatkan kami semua untuk hidup penuh taat dan adil dimanapun kami berada dan apapun kegiatan kami. Biarlah itu bukan hanya kata-kata saja, tetapi menjadi kenyataan bagian hidup kami, ya Bapa. Berkatilah umat-Mu Tuhan, dimanapun mereka berada pada saat ini. Engkau sungguh tahu apa yang terjadi di tengah-tengah kehidupan mereka. Kiranya Engkau memberikan penghiburan bagi mereka yang berduka, memberikan kekuatan bagi mereka yang lemah, memberikan kesembuhan bagi mereka yang sakit, khusus bagi mereka yang saat ini belum mendapat pekerjaan, yang sudah lama ditunggu Tuhan. Kiranya Engkau berikan kesempatan bagi umat-Mu yang belum mendapat pekerjaan, sehingga mereka boleh hidup Tuhan dari pekerjaan tersebut. Bapa di surga, kami serahkan seluruh aktivitas hidup kami sepanjang hari ini. Berkenanlah Engkau memberkati kami, dan ampunilah dosa kami Tuhan, agar kami layak di hadapan-Mu. Inilah doa kami. Dengarkanlah Tuhan yang kami sampaikan dalam Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Terimalah berkat Tuhan, kasih karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih Allah Bapa serta persekutuan Roh Kudus menyertai saudara semuanya. Amin. Demikianlah Bapak Ibu, saudara-saudaraku, renungan yang telah sampai kepada kita, kiranya bermanfaat bagi kita. Selamat beraktivitas. Tuhan memberkati kita.